Aku bisa lihat umur orang, dan dia berumur 101 tahun. Udah 101 tahun? Kok masih muda dan cantik? Mana dia ngemil paku lagi? Ngapurane, kayak open belum bilang. Oh, orang bapak. Sayang, kamu gak usah ngepel lagi. Aku udah bawa pembantu baru buat kita. Cika, Rebu. Perempuan 101 tahun itu, kok perasaanku jadi nggak enak? Salam kenal Nyonya. Maaf, boleh lihat KTP-mu? Aduh, KTP saya udah lama hilang Nyonya. Nggak tahu jatuh di mana. Emang KTP buat apaan? Mau tahu dia umurnya berapa? Emang menurut Nyonya saya umur berapa? Apa mantan Nyonya rabun ya? Kelihatannya sih 25-an. Bener kan? Enggak, masalah itu warga tanpa KTP itu wajib dipertanyakan. Dan aku tuh hati-hati ke pembantu piye. Kamu kenapa sih? Ayo Nyong Dela. Pembantu kita itu umurnya 101 tahun. Ah, jangan ngada-ngada kamu. Orang masih kelihatan muda. Justru itu, orang udah 101 tahun, kok masih muda. Apa enggak aneh orang kayak gitu? Udah bagus dicariin pembantu. Nggak tahu untung kamu. Apalin jalan ini ya buat ke pasar. Hampir kabeh dia jalan sama kuntilanak. Duluan masuk, aku mau nyebat cek. Sugeng Enjing, Mbak. Tadi saya lihat Mbak ke pasar sama perempuan. Itu siapa ya? Pembantu baru saya, ada apa ya? Jadi saya ini indigo, Mbak. Saya bisa lihat wujud asli pembantu Mbak. Aslinya dia itu kuntilanak. Astagfirullah, pantesan umur dia 101 tahun. Saya pamit dulu, Mbak. Masih banyak kerjaan di TPU. Suamiku lagi sama pembantu itu di dalam. Ya Allah, suamiku dirasukin. Mas, kok tumben aku deket gini? Soalnya kamu bikin gemes sih. Bentar, kok suamiku 101 tahun? Jangan-jangan sebelumnya aku lihat suamiku dirasukin pembantuku. Cika, apa-apaan yang kamu lakuin? Maksudnya apa ya manggil aku Cika? Aku lihat kamu rasukin suamiku, Cika. Astaga, kamu ngomong apa? Aku ini suamimu loh. Apa aku salah lihat ya tadi? Pagi ini aku yang masak ya. Cika kan tadi udah ke pasar. Sejak hari itu, suamiku mendadak aja romantis. Bahkan, dia jadi makin nakal-nakal nikmat ke aku. Au, sakit eyang. Gak apa-apa, nanti juga nikmat. Gak ada yang bisa nyelamatin kamu. Polisi! Polisi! Anda ditangkap! Bentar-bentar, ini ada apa ya? Sebenarnya, aku masang kamera tersembunyi. Tayang Mas. Nah, selesai. Nanti aku bakal pantau rekamannya. Kalau suami Mbak terbukti lakuin hal aneh, saya akan telepon polisi. Hampir kabeh. Kok dia diikat-ikat? Aku harus telepon polisi sekarang. Kok kamu pegang pisau? Lah, iya. Kok aku pegang pisau? Tadi Tuan mau bunuh Nyonya polisi. Nyonya aja sampai diikat-ikat. Bukan gitu polisi, tapi... Jangan bergerak, Anda ditangkap. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kenapa saya pegang pisau. Sebentar lagi jam makan siang. Tutup mulutmu. Waktunya pakai tubuh lain. Di makanan itu ada jebakan. Jilat. Astaga, kamu bunuh saya? Habisin semuanya sekarang. Kok gendeng ya? Kamu bisa saya laporin ke atasanmu. Polisi ini nggak sadar tubuhnya lagi kepake. Sekarang, aku bisa lakuin apapun buat nyiksa Cakra. Mati. Astagfirullah, ada apa ini? Lapor komandan, napi ini berusaha membunuh saya tadi. Saya ada bukti rekamannya.
Lihat, dia nyentik saya duluan. Komandan, polisi ini pembohong. Yes, sarapan. Leher saya pegel. Pijitin dulu dong. Caranya? Ya kayak orang nyekek. Taruh kedua tanganmu di leher saya. Pinter. Berani-beraninya kamu nuduh bawahan saya. Hajar! Ya Allah bojoku, kok kenapa? Dilarang berisik di penjara. Kok umur polisi ini 101 tahun? Jangan-jangan dia kerasukan si Cika. Maaf, jam kunjungan sudah habis. Silakan pulang. Sayang, jangan tinggalin aku. Sekarang waktunya bersenang-senang. Rasain siraman air doa. Cika, Udah kuduga, polisi ini dirasuki Cika. Dirasukin. Metu kos kan bojone nyong. Sayang, stop! Aku nggak akan biarin suamimu selamat. Mau kemana kamu? Mas, kubur saya hidup-hidup. Saya bayar 5 juta. Apa? udah. Kubur aja gampang. Dengan mata batin, aku bisa lihat Mas ini dikendalikan Saiton. Dengkulku. Cepetan, kubur saya hidup-hidup. Lah, siapa kamu? Kamu kan bukan napi di sini. Napi yang asli kabur. Tadi dia kerasukan Saiton, terus ngebunuh polisi. Terus, kemana dia kaburnya? Mau ngubur kok tanahnya nggak digali dulu? Gak usah gali tanah juga bisa kok. Nyongke profesional. Jangan kubur dia lagi kerasukan Saiton. Tenang aja, saya udah tahu kok. Ayo kita bacain ayat kursi. Ayat kursi. Kok tanahnya berat? Aku nggak bisa bangun. Soalnya tanah itu udah aku bacain doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mbak, kita sama-sama baca ayat kursi. Tunggu, kalian harus tahu dosa besar pria ini. Maksud? Dulu, pria ini udah bunuh aku dan keluargaku. Dulu kapan? Dulu, waktu tahun 1945. 1945, Mbak. Saya aja lahir di tahun 1988. Gimana saya bunuh orang di tahun 1945? Mungkin mbak balas dendamnya ke salah orang kali. Dengerin baik-baik. Mungkin dia nggak ingat apa yang udah dia lakuin di kehidupan sebelumnya. Pada tahun 1945, dia adalah tentara Jepang. Kami lagi kabur dari tentara Jepang. Bojoku! Nggak cuma bunuh suamiku, tentara itu masih ngejar aku sampai ke rumah. Imasuku koko di kanasai. Jangan nangis sayang. Di sini kamu. Ampun, jangan apa-apain saya. Bayiku! Diam! Atau saya tembak kamu. Sekarang, baring di lantai. Buka kedua kakimu lebar-lebar. Nggak puas membunuh, tentara Jepang itu juga memperkaos aku. Jadi, aku sejahat itu di tahun 1945. Karena kejadian tahun 45, kamu mau balas dendam sekarang. Udah telat, Mbak. Ini udah tahun 2024. Suami saya udah reinkarnasi jadi manusia baru yang baik. Tapi kenapa nggak balas dendam di tahun 45 aja?
Habis memperkaos aku, dia nembakin aku sampai mati. Di situ aku gentayangan dan langsung mau balas dendam. Tapi, dia malah mati nginjak ranjau. Saya gak terima dia mati karena ranjau. Saya mau dia mati di tangan saya. Karena itu kamu gentayangan sampai sekarang demi nunggu saya reinkarnasi doang. Saya bunuh kamu. Silakan bunuh saya. Kenapa berhenti? Kalau itu maumu, bunuh saya sekarang. Tapi tinggalin istri saya. Dia nggak tahu apa-apa soal ini. Mas, mending kita bacain dia ayat kursi. Nggak usah. Dulu saya orang jahat. Saya berhak menerima karma. Mbak Cika, silakan bunuh saya. Kenapa sih kamu jadi orang baik sekarang? Kan saya nggak tega. Maafin suami saya Cika, itu kan kejadian udah tahun 45, apalagi suami saya udah kena karma kok dengan nginjek ranjau. Tolong dimaafin ya. Maaf atas apa yang saya lakukan ke kamu dan keluarga. Maaf juga atas apa yang saya lakuin ke kalian. Sekarang saya mohon pamit. Dasar manusia, kenapa sih dendam mesti berumur panjang?